اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil berniat i'tikaf kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain masih di surah An-Nisa. Selesai kemarin beberapa ayat kemarin sudah kita bicarakan tentang ayat warisan. Untuk hari ini kita masuki ke ayat 15. Ini ayat tapi ayat ini setengahnya mansukh, artinya tidak lagi diberlakukan. Ayat ini membicarakan tentang hukum orang yang berzina. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Nah, sebelum kita bacakan ayat, sedikit tentang had ataupun hukuman bagi orang yang berzina. Dalam fikih Islam disebutkan untuk ditetapkan seseorang itu berzina dengan dua cara. Yang pertama dengan pengakuan ia sendiri, dengan pengakuan bahwa dia berzina, ataupun dalam bahasa fikih namanya iqrar. Iqrar artinya pengakuan dari orang yang berzina sendiri kalau ia berzina. Itu sehingga hakim memutuskan, menetapkan kalau ia memang berzina lewat hasil pengakuan dia sendiri. Cara yang kedua untuk menetapkan zina yaitu dengan adanya 4 orang saksi. 4 orang saksi semuanya harus adil, dan 4 orang saksi persaksiannya harus sama. Dari dalam hal waktunya harus sama, waktu terjadi zinanya, tempatnya harus sama. Dan juga mereka itu harus melihat dengan mata tentang kejadian perzinaan. Makanya susah untuk menghasilkan, menetapkan zina dengan saksi 4 orang, itu sangat susah. Harus 4 orang laki-laki, dan 4 orang ini harus semuanya adil, belum pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu dalam dosa kecil. Nah, itu harus 4. Untuk zaman sekarang tidak ada lagi orang adil, jarang sekali untuk mendapatkan orang yang adil versi Islam. Adil yang dimaksud artinya orang yang belum pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu dalam dosa kecil, itu adil. Jadi yang bersaksi harus 4 orang laki-laki yang seperti ini sifatnya. Kemudian saksinya juga harus sama dalam hal waktunya. Waktu terjadi perzinaan itu harus sama. Jangan satu orang bersaksi jam 1 siang, satu orang lagi bersaksi terjadi zina jam 5 sore. Nah, itu ditolak saksinya. Jadi waktunya 4 saksi ini ketika bersaksi waktu terjadi perzinaan harus sama. Dan dimintain saksi enggak 1 orang sekaligus, mungkin ntar mereka kompromi langsung sepakat di jam ini. Enggak, dimintain saksi satu-satu dengan dalam keadaan berpisah. Ini 1 orang tanya, kapan kamu bersaksi dia berzina? Kapan dia berzina? Oh, jam 1 siang wahai hakim. Tadi panggil yang kedua, kamu bersaksi dia berzina? Iya, jam berapa? Jam 5 sore. Ya, berarti ini enggak bermasalah ini saksi. Yang kedua, jadi yang pertama harus sama dalam hal waktunya. Kemudian isi persaksian yang kedua harus sama tempatnya. Jadi saksi A, saksi B, C dan D ditanya tempatnya. Si A, kamu di mana dia berzina? Kata dia, oh di toko fulan misalkan. Kata si B, enggak, di rumah. Nah, ini enggak diterima saksinya. Jadi harus sama waktunya dan tempatnya. Yang terakhir, mereka harus melihat dengan mata.
Karena nggak mungkin bersaksi perzinaan jika mereka tidak melihat dengan mata. Harus dilihat dengan mata terjadi perzinaan. La ilaha illallah. Itulah untuk menetapkan berzina dalam Islam ada dua cara. Yang pertama dengan pengakuan ia sendiri, dan pengakuan berzina boleh rujuk. Subhanallah, Islam. Jika ada si A ini, seseorang mengaku depan hakim, hakim saya berzina, kemudian dia langsung berubah pikiran, oh enggak jadi saya menyaksi, ini saya pengakuan saya cabut, enggak jadi. Boleh mencabut pengakuan. Dan malahan dalam fikih disebutkan seseorang yang melakukan perbuatan yang ada hukuman seperti zina ataupun minum mabuk ataupun yang lain, disunnahkan. Ini setelah itu artinya, setelah melakukan kemudian tiba-tiba menyesal misalkan, itu disunnahkan untuk tidak melapor ke hakim. Biarin dia sendiri itu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Sunnah untuk ditutupi. Jadi maksiat yang pernah dilakukan sebelumnya, misalkan dulu masa muda kita pernah berzina, masa muda pernah mabuk, itu sunnahnya jangan dikasih tahu ke orang, biarin. Itu yang sudah terjadi, mungkin kita dulu khilaf, mungkin kita dulu belum taat ke Allah Subhanahu wa taala, yang sudah terjadi biarin. Kemudian kita sekarang bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala, jangan dikasih tahu ke orang, jangan lagi duduk, saya dulu pernah berzina di sana, saya dulu pernah mabuk di sini. Enggak usah, enggak perlu diumbarkan maksiat yang pernah kita lakukan. Nah, apalagi kalau disampaikan, kasih tahu ke hakim, oh saya dulu pernah berzina, nah takutnya dihukum. Nah di sini makanya kalau maksiat yang ada hukumannya, kalau sudah terjadi, ini bukan salah paham, oh saya besok berzina aja sudah, enggak. Kalau misalkan sudah pernah perbuatan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya dan sekarang kita sudah menyesal misalkan, lebih baik sunnahnya ditutupi. Jangan ngelapor ke hakim, jangan buat pengakuan di hakim, jangan. Biarkan itu berjalan, sudah lewat ya sudah. Sekarang tugas kita bertobat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesimpulan dari zina. Adapun hukuman dari berzina, nah tergantung. Hukuman berzina dibagi dua. Orang yang berzina itu baik laki atau perempuan. Jika itu bukan muhsan artinya seorang laki atau perempuan yang belum pernah kawin. Nah, belum kawin, dia berzina, hukumannya yaitu dijilid, dipukul, dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diusir selama setahun. Diusir dari kampungnya. Jadi selama setahun diusir di kampungnya, nggak boleh pulang. Itu apa namanya? Kalau yang masih ghair muhsan, artinya dia itu belum nikah, belum kawin. Adapun kalau yang berzina itu laki atau perempuan sudah kawin, nah ini hukumnya harus dirajam. Rajam artinya dilempar dengan batu sampai meninggal. Sampai meninggal. Itu hukuman bagi orang yang berzina. Hikmah dihukum dari orang yang berzina. Kenapa orang berzina dihukum dalam Islam? Hikmahnya untuk menjadi efek jera bagi yang lain, supaya yang lain tak berani berzina. Karena ini berzina maksiat yang risikonya sangat besar dan akibatnya sangat merusak. Yang pertama, merusak nasab. Itu nasab nanti enggak jelas bapaknya. Kalau lahir anak, bapaknya lebih enggak jelas. Nah, makanya dari situ dalam Islam salah satu maqasid syariat ataupun tujuan dari syariat Islam untuk menjaga nasab. Untuk menjaga nasab supaya jelas siapa ini anak siapa, ini bapaknya siapa, ibunya siapa. Qala Allah Ta'ala wallati ya'tina al-fahishata, dan perempuan-perempuan yang melakukan fahishah. Fahishah artinya zina. Fahishah mana dasarnya perbuatan keji, tapi yang dimaksud ayat ini adalah zina. Min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian,
fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Nah, untuk menetapkan kalau ia itu berzina, fastashhidu, maka carilah kepada mereka, cari saksi terhadap mereka 4 orang saksi dari kalangan kalian. Harus ada untuk menetapkan mereka itu berzina, harus ada 4 saksi mir rijalikum, dari laki-laki kalian yang muslim, dan syaratnya harus adil. Jadi 4 saksi laki-laki harus adil. Adil yang dimaksud adalah ma'alladzi lam yartakib kabiratan wala saghiratan. Ia itu orang yang laki-laki yang mukallaf, saya sudah dewasa, sudah baligh, yang belum pernah melakukan dosa besar. Nah, syarat pertama adil. Yang saksi dalam Islam syarat pertama harus belum pernah melakukan dosa besar. Wala saghiratan khassah, dan juga tidak selalu dalam melakukan dosa kecil. Nah, baru adil, saksinya diterima oleh hakim. Jadi untuk wallati ya'tina al-fahisyah, dan perempuan-perempuan yang melakukan zina dari perempuan kalian, fastashhidu, maka carilah saksi terhadap mereka 4 orang dari kalangan kalian muslimin. Harus ada 4 saksi laki-laki yang adil. Fa in syahidu, nah ini hukuman bagi orang yang berzina, yang sudah diputuskan kalau ia itu berzina, sudah ditetapkan berzina, baik dengan 4 saksi tadi atau dengan pengakuan ia sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in syahidu, maka jika saksi itu yang 4 orang saksi sudah berzina, astagfirullah, fa in syahidu, maka jika sudah bersaksi 4 orang saksi tadi, nah, fa'amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah mereka perempuan yang berzina itu di rumah. Ini hukuman bagi orang berzina di awal-awal Islam, yaitu dengan mereka itu dipenjara di rumah. Wamna'uhunna min mukhalatatin nas, dan larang mereka dari berhubungan dengan manusia yang lain. Jadi mereka itu ditahan, dikunci di rumah, di penjara, enggak boleh keluar rumah. Hatta yatawaffahunal maut, sampai mewafatkan akan mereka oleh kematian, sampai mereka meninggal. Nah, itu yang pertama. Atau sampai yaj'alallahu lahunna sabila, Allah menjadikan oleh Allah untuk mereka akan jalan. Itulah, sampai Allah ngasih solusi jalan keluar. Artinya di awal Islam dulu Allah sampaikan bagi orang yang sudah ditetapkan berzina, hukumannya dia dimasukkan di penjara di rumah, tidak boleh keluar sampai meninggal. Misalkan umur dia 20 tahun berzina, sudah dimasukin ke rumah, dikunci kamar, dibiarkan sampai meninggal. Itu hukuman bagi orang berzina, dibiarin, dikurung di rumah sampai meninggal. Atau kata Allah, sampai Allah memberikan jalan keluar yang lain. Nah, itu di awal Islam, hukuman bagi orang yang berzina di awal Islam. Baru kemudian jalan keluar yang diberikan oleh Allah untuk orang berzina, dengan nanti yang tadi kita sampaikan, hukuman orang berzina bagi yang belum nikah dijilid ataupun dipukul 100 kali dan diusir di kampungnya selama setahun. Kemudian bagi orang yang sudah kawin, had zina, hukuman zinanya dengan dilempar batu sampai meninggal, ataupun dalam bahasa lain namanya rajam. Untuk terjadi diputuskan zina ataupun ditetapkan zina dengan saksi di zaman Rasulullah tidak ada satupun. Di zaman Rasulullah baik dijilid, dipukul ataupun dirajam, semuanya ditetapkan zina lewat hasil pengakuan orang berzina sendiri. Enggak ada satupun. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Rasulullah terjadi hukuman zina karena saksi 4 orang, enggak ada. Semuanya terjadi karena pengakuan dari si orang berzina sendiri. Karena susah sekali untuk membuktikan zina lewat persaksian. Harus 4 orang saksi. Semuanya harus adil. La ilaha illallah.
Semuanya orang-orang saleh, belum pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah melakukan dosa kecil. Dan kalau misalkan kita ini melihat orang lain berzina, sunnahnya sebisa mungkin kita larang saat itu, nahi amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi sunnah bagi kita untuk tidak melapor. Kita ini jangan termasuk orang yang suka menjatuhkan orang lain. Misalkan kita melihat orang lain berzina, lebih baik bagi kita untuk tidak melapor ke hakim. Terutama jika dia itu melakukan zina dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak bangga. Ada orang berzina bangga, oh saya ini berzina, nah, itu lain cerita. Ataupun masalah mujahid, namanya orang yang menampakkan maksiat. Ini enggak, dia berusaha menyembunyikan maksiat, kemudian kita lihat misalkan, itu kita larang, silahkan, bagus, wajib larang, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Tapi baiknya bagi kita yang melihat untuk tidak melapor, biarin. Mungkin dia juga khilaf. Nah, selama dia itu melakukan maksiat dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan maksiatnya. Dan di samping itu juga kita diwajibkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk kita larang dia supaya tidak melakukan perzinahan. Inilah kesimpulan dari hukum zina. Di awal Islam dulu hukuman zina yaitu dengan dikunci di rumah sampai ia meninggal, kemudian baru berubah hukumnya seperti tadi, yang belum kawin dipukul 100 kali dan diusir selama setahun. Yang kedua, kalau yang berzina itu sudah kawin, dilempar dengan batu sampai meninggal, yaitu diracun. La ilaha illallah. Dan untuk menetapkan zina dengan persaksian seperti tadi saya sampaikan, sangat sulit sekali. Yang pertama harus 4 saksi lah, semuanya laki-laki, dan harus adil. Semua itu 4 itu harus orang-orang saleh. Kemudian saksi mereka juga harus sama dalam hal waktu. Kalau saksi A menyebutkan zina terjadi jam 5 pagi, saksi B jam 1 siang, semua ditolak saksi, enggak diterima. Yang kedua, saksinya harus sama dalam waktu tempat juga harus sama. Misalkan saksi A menyebutkan terjadi zina di rumah fulan, saksi B di rumah yang lain, enggak diterima saksi, walaupun sampai 4 orang. Nah, makanya dalam sejarah Islam di zaman Rasulullah tidak pernah ditetapkan zina lewat hasil persaksian. Semuanya dari hasil pengakuan si orang berzina sendiri. Malahan Rasulullah disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika ada orang yang mengaku berzina, ya Rasulullah saya berzina. Akhirnya Rasulullah menyindir-nyindir supaya ia menarik pengakuan, mencabut pengakuannya. Kata Rasulullah, mungkin kamu enggak berzina cuma lempar-lempar kaki aja, mungkin kamu cuma sekedar peluk-pelukan aja, mungkin kamu enggak sempat berzina cuma peluk-pelukan atau cuma tidur berdua. Artinya Rasulullah berusaha memancing dia supaya ia mencabut pengakuannya. Tapi akhirnya dia tidak mencabut pengakuannya. Ya setelah itu dia dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian ada setelah dirajam, ada orang yang menyebutkan, oh dia itu ahli maksiat, dia itu orang berzina. Kata Rasulullah, dia itu dengan membuat pengakuan sendiri, taubatnya dia, kalau dikumpulkan semua ahli taubat di dunia, dibuat perbandingan dengan taubat dia, satu orang dia tidak bisa, yang semua ini tidak bisa mengalahkan kekuatan taubatnya dia. Karena enggak mudah, dia ini benar-benar mengaku berzina, artinya benar-benar ingin taubat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.